Selamat malam, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam program My Way. Renungan singkat malam hari yang akan mengantar tidur Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam dekapan kasih Kristus. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini hari-hari yang sangat berbahagia bagi umat pilihan Tuhan, karena pada hari-hari ini kita akan memperingati hari kelahiran daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang begitu luar biasa, yang sudah mengasihi saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini renungan kita saya ambil dari kitab Yesaya 9 ayat yang kelima, dan ini ayat yang sangat favorit dan hampir setiap tahun selalu dikhotbahkan dari mimbar-mimbar gereja untuk disampaikan kepada jemaat Tuhan untuk mengingatkan kembali apa yang sudah terjadi pada 2000 tahun yang lalu, ya. Kita akan baca ayat ini dari Yesaya 9 ayat kelima yang dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapak Ibu Saudara, kita akan fokus pada kata Raja damai, yang merupakan kesimpulan dari nubuatan Nabi Yesaya tentang kelahiran daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, arti kata raja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penguasa tertinggi dalam suatu kerajaan, atau sebutan untuk penguasa tertinggi dalam suatu kerajaan. Itu tentang raja. Lalu kemudian damai, dalam kamus yang sama dikatakan bahwa damai itu artinya tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, dan aman. Jadi jika kedua kata ini kita rangkaikan dalam hubungan bahwa Yesus adalah Raja Damai sesuai dengan nubuatan daripada Nabi Yesaya yang kita sudah baca baru-baru tadi itu, kita dapat kesimpulan bahwa Yesus adalah Raja yang memerintah di dalam kerajaannya dengan penuh damai sejahtera, tidak ada kerusuhan, tidak ada peperangan, dan dalam arti sesungguhnya pemerintahan kerajaan Yesus Kristus adalah pemerintahan yang penuh dengan damai. Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini kesimpulan bahwa Yesus itu adalah Raja Damai, berarti di dalam pemerintahan kerajaan Yesus adalah penuh dengan damai dan sejahtera. Bapak Ibu Saudara, arti daripada Raja Damai bagi Yesus Kristus itu adalah Yesus Tuhan itu membawa damai ke dalam kehidupan setiap umatnya. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya katakan bahwa arti daripada Raja Damai bagi Yesus itu adalah Yesus Kristus, Tuhan kita, membawa damai di dalam kehidupan setiap umat percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di sini mengapa Yesus disebut sebagai Raja Damai, nubuatan Nabi Yesaya mengatakan dia seorang penasehat ajaib, dia Allah yang kekal dan teristimewa, dia adalah Raja Damai. Seorang bayi telah lahir bagi kita, itu sudah terjadi, saudara. Kemudian Tuhan Yesus sudah melakukan segala tugasnya, dan dia adalah Raja Damai itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, kenapa Yesus dikatakan sebagai Raja Damai? Kenapa? Karena Yesus sendiri memiliki damai itu sendiri. Dan itu sudah dibuktikan bahwa dia memiliki damai itu lebih dari siapapun di dalam ukuran yang tidak terbatas di dalam dunia ini, bahkan juga di sorga, saudara. Buktinya di dalam Yohanes 14 ayat ke-27 dikatakan, Yesus berkata sendiri, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu.
janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu Saudara, ini adalah pesan daripada Tuhan Yesus. Sesaat sebelum Tuhan Yesus akan melaksanakan tugas yang termulia, ya, di mana Dia yang Allah itu sendiri menjadi manusia yang kita peringati kelahirannya pada hari-hari ini. Dia kemudian melakukan tugasnya. Tetapi setelah Tuhan Yesus melakukan tugasnya, lalu Tuhan Yesus harus kembali kepada tempat tinggalnya, yaitu di sorga. Dia cukup datang untuk menyelesaikan masalah antara manusia dan Allah, didamaikan, karena Dia adalah sumber damai itu tadi itu sendiri, saudara. Kemudian Dia akan pergi, tinggalkan manusia, tinggalkan orang percaya kepadanya. Tetapi Dia katakan, Dia justru ya meninggalkan damai sejahtera itu, ya, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Saudara, dalam kehidupan orang percaya, pada waktu kita ya menjalani kehidupan ini, ada damai sejahtera yang luar biasa di dalam kehidupan kita apabila Yesus hidup di dalam kehidupan kita, ya. Ya, kalau Yesus hidup di dalam kehidupan kita, kita dapat merasakan damai sejahtera itu walaupun di luar sana, di dunia ini penuh dengan ketakutan, ya. Akhir-akhir ini saudara, hari-hari terakhir ini semakin mencekam keadaan dunia oleh karena COVID-19. Kita melihat semua dunia, seluruh dunia, ya, negara-negara di dunia ini semakin ketakutan, termasuk negara kita, ya. Seharusnya ya, pada lazimnya tahun-tahun yang lalu kita melihat akhir tahun adalah akhir daripada ya kehidupan, seakan-akan ya manusia sudah menjalani 1 tahun kehidupan ini, kemudian mereka menikmati akhir tahun ini dengan pesta pora, dengan keadaan yang sukacita. Kenapa? Karena dapat melewati 1 tahun lagi, lalu akan memasuki tahun yang baru. Lalu mereka mengadakan banyak pesta pora di sana sini. Bahkan orang-orang merencanakan perjalanan keluar kota, keluar negeri, ya, menikmati liburan bersama keluarga, ya. Mereka ingin merasakan sukacita, damai, karena sudah melewati 1 tahun. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Saat ini, di mana-mana ketakutan itu muncul, semakin mencekam, ya. Bahkan Indonesia sendiri tadinya sudah dibuka, saudara, ya, pariwisata yang aman katanya dibuka, saudara. Penerbangan sudah begitu mudah, hanya cukup dengan rapid test, setiap orang bisa naik pesawat dan pergi kemana-mana. Tetapi menjelang Natal, menjelang akhir tahun, ada peraturan harus lebih ketat, bukan hanya rapid test tapi swab. Dan ini saudara memakan biaya, sehingga ada banyak orang-orang yang sudah ya merencanakan perjalanan untuk berlibur. Satu contoh, untuk berlibur ke Bali, ada ribuan orang yang sudah rencanakan, tetapi sekian banyak mereka membatalkan, saudara. Kenapa? Karena mereka tidak mau repot, tidak mau terlibat, artinya merasakan ketegangan justru di saat-saat mereka ingin merasakan suasana yang penuh damai di akhir tahun. Saudara, kita melihat hanya di dalam Yesus ada damai sejahtera, ya, ada damai. Kenapa? Karena Dia Raja damai, ya. Di situ Yesus memiliki damai. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita patut bersyukur kita mempunyai Yesus yang sumber segala damai itu, ya. Berikutnya, saudara, hanya di dalam Yesus kita temukan damai yang sejati. Manusia memerlukan damai, dan kita melihat, ya, ada begitu banyak di dunia ini ketakutan demi ketakutan, ya, begitu besar rasa takut orang, bukan hanya karena COVID-19. Beberapa hari yang lalu, saudara, terjadi, ya, di daerah Afrika sana ada bom yang meledak, ya. Bahkan di Afghanistan juga sama, saudara. Ada begitu banyak ketakutan. Kenapa? Karena mereka tidak punya damai. Tapi kalau mereka memiliki Yesus yang adalah sumber daripada damai itu sendiri, ya, kita
tahu bahwa hanya di dalam Yesus ada damai yang sejati. Yohanes 16 ayat 33 dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Ya, di dalam Yesus. Ya, kenapa? Karena Yesus yang memiliki damai itu. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara, Tuhan Yesus sudah membuktikan dia mengalahkan dunia ini dengan segala tipu daya daripada si iblis yang sudah menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Tetapi Yesus sudah kalahkan itu dengan pengorbanan dia mati di atas kayu salib. Sudah selesai, saudara. Oleh karena itu, kita harus memiliki Yesus, karena Yesus yang memiliki damai itu sendiri, saudara. Ya, jelas dia katakan, ya. Di dalam Yesus kita akan memperoleh damai sejahtera di dalam Dia, ya, di dalam aku, katakan tadi, ya. Di dalam dunia ini kita mengalami penganiayaan, tetapi di dalam Yesus kita mendapatkan damai sejahtera, karena Yesus itu yang memiliki damai sejahtera itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah kita memiliki Yesus, ya, yang adalah sumber daripada segala damai sejahtera. Saudara, berita kelahiran yang disampaikan oleh malaikat tentang Yesus itu merupakan hal yang berikutnya, bahwa Yesus, ya, kelahirannya saja sudah membawa damai. Haleluya, saudara, ya. Kita melihat ada banyak kelahiran manusia, dan bagi keluarga itu merupakan satu damai sejahtera, tetapi tidak semua, saudara. Ada banyak juga kelahiran-kelahiran dari manusia yang justru membawa malapetaka. Kita melihat ada kelahiran yang tidak diinginkan, misalnya, ya, dari satu, ya, hubungan yang tidak benar sehingga terjadi kehamilan dan kemudian anak itu harus lahir, dan itu tidak membawa damai, saudara. Bahkan bayi itu begitu lahir langsung dibuang dengan tega-teganya, ya. Tetapi berbeda dengan kelahiran Tuhan Yesus. Berita kelahirannya saja sudah membawa damai, apalagi kelahirannya itu sendiri. Ya, kalau kita tadi melihat di dalam kehidupan kita manusia ini, kelahiran seseorang manusia belum tentu membawa damai. Bahkan bisa saja membawa malapetaka di dalam kehidupan orang-orang tertentu. Kita mempunyai Yesus yang berita kelahirannya saja sudah membawa damai, ya. Lukas 2 ayat 11 sampai 14 dikatakan, ya, pada waktu itu malaikat berkata kepada gembala-gembala di padang, katakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaling di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, saudara, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, kelahiran Tuhan Yesus diwartakan dengan luar biasa, ya. Ada damai sejahtera di bumi di antara manusia oleh karena Yesus sudah lahir di dalam dunia ini. Melalui kelahiran Yesus ada perdamaian, ya. Oleh karena itu sangat layak Tuhan kita Yesus Kristus dikatakan adalah Raja Damai, ya. Dan Bapak Ibu Saudara, berikutnya Tuhan Yesus memberikan kelegaan dan damai sejahtera di dalam kehidupan setiap orang percaya, umat yang percaya kepadanya. Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, ya. Saudara, oleh karena Yesus Raja Damai, Dia akan dapat memberikan kelegaan di dalam segala segi kehidupan kita, ya. Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera, bahkan kelegaan, ya. Saudara, pada waktu kita sedang letih lesu, berbeban berat, datang kepada Yesus.
Karena dia sumber daripada damai itu sendiri. Karena dia yang memiliki damai itu sendiri. Ya. Dan dia akan memberikan damai itu kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, menjelang Natal dan menjelang akhir tahun, mari fokus kita hanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya. Apapun masalah yang terjadi di dunia ini, yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, dan sangat mengerikan, tapi kita tetap harus fokus kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus. Karena dia ada Raja Damai. Dia akan memberikan damai dan kelegaan di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita bersyukur karena kita adalah menjadi milik daripada Raja Damai itu. Dan mari kita menikmati damai dan sejahtera daripada Tuhan Yesus itu di dalam kehidupan kita. Kita hidup bersama-sama di dalam kasih-Nya, di dalam sukacita yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan saya percaya, kalau kita terus berada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam kehidupan kita, kita akan merasakan damai itu. Walaupun keadaan yang tidak sesuai ya yang kita inginkan, tetapi damai sejahtera itu ada di dalam hati kita, ada di dalam pikiran kita, dan kita akan mengeluarkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Ya, apapun yang terjadi, aku percaya Tuhan sudah memberikan damai sejahtera di dalam kehidupanku, karena Engkau adalah Raja Damai. Selamat malam, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.